Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tahukah kamu bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, bagian-bagian tumbuhan di sini terdiri dari akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, yang kelima buah, dan yang terakhir biji. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian tumbuhan yang bawah sendiri, yaitu ada akar, atasnya akar itu adalah batang, dan yang atasnya batang itu ada buah, dan yang atasnya buah itu ada daun, dan yang atas sendiri itu bunga. Nah, di sini ada gambar contoh dari biji yang selanjutnya yaitu bagian akar. Nah, di sini bagian dari akar terdiri dari bulu akar atau rambut akar. Nah, di sini berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Bagian akar yang selanjutnya yaitu ada tudung akar, berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus tanah. Ciri-ciri akar. Yang pertama, akar biasanya tumbuh menuju ke arah sumber air. Yang kedua, daun tidak berbuku-buku. Ya, jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Batang. Nah, di sini fungsi dari batang yaitu sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, tempat untuk menyimpan makanan. Jenis-jenis dari batang yaitu yang pertama, batang basah. Di sini ciri-cirinya batang lunak dan berair. Misalnya tumbuhan bayam sawi. Yang kedua, batang rumput. Batang rumput di sini ciri-cirinya batang tidak keras dan tampak berruas-ruas, misalnya seperti padi. Yang ketiga, batang berkayu. Ciri-cirinya yang kuat dan keras, contohnya seperti tumbuhan jati. Yang ketiga, kita akan mempelajari daun. Di sini, daun berfungsi sebagai daun yang berwarna hijau, memiliki kandungan zat klorofil. Fungsi daun sebagai tempat pembuatan makanan atau sebagai fotosintesis. Yang kedua, daun juga berfungsi sebagai tempat proses respirasi atau pernapasan. Di sini adapun bentuk dari daun. Yang pertama, daunnya menyirip, daunnya sejajar, dan daunnya melengkung. Bunga. Bunga di sini yang pertama, bunga tersusun oleh tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang ketiga, tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik adalah disebut juga bunga sempurna. Yang keempat, bunga tidak sempurna, hanya memiliki salah satu alat penyerbukan, benang sari saja atau putik. Dan yang kelima, warna bunga berbeda-beda dikarenakan fungsi bunga untuk menarik serangga agar hidup dan membantu proses penyerbukan. Dan yang keenam, bunga dapat muncul secara tunggal ataupun bersamaan dalam satu rangkaian yang disebut bunga majemuk. Yang selanjutnya kita akan mempelajari buah. Yang pertama yaitu pembentukan buah diawali. Yang pertama, penyerbukan. Yang kedua, proses pembuahan. Yang ketiga, bakal buah terjadi menjadi buah. Buah di sini terdiri dari kulit, daging, tangkai bunga, dan biji. Fungsi buah yaitu sebagai makanan cadangan bagi tumbuhan dan sebagai pelindung biji.
Yang selanjutnya yaitu biji. Biji terdiri dari dikotil dan monokotil. Dikotil di sini memiliki batang kayu keras, batangnya bercabang dan berkambium, berakar tunggang, jumlah mahkota bunga kelipatan 2. Biji yang bersifat monokotil yaitu tidak berkambium, batangnya cukup kecil, berakar serabut, jumlah mahkota bunga tumbuhannya kelipatan 3. Fungsi dari biji di sini sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan, sebagai alat perkembangbiakan, yang terakhir untuk pembentukan tumbuhan baru. Nah, sekian dari pembelajaran pada pagi hari ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.